Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Pak Efri. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai laporan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama SMP yang sebentar lagi akan dibagikan kepada orang tua wali siswa pada akhir semester. Apa saja yang perlu Bapak Ibu orang tua wali cermati dalam laporan hasil peserta didik yang akan diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Mulai dari halaman depan rapor. Pada halaman depan ini nanti akan ditampilkan nama peserta didik, NISN, dan NIS. Ini sangat penting Bapak Ibu cermati baik-baik. Jadi saat menerima raport, Bapak Ibu cek. Terutama pada nama peserta didik apakah sudah sesuai dengan akte kelahiran dan juga disandingkan dengan ijazah SD. Termasuk yang sering menjadi kendala adalah NISN. NISN ini adalah nomor induk siswa nasional. Ini akan diberikan kepada siswa mulai dari SD sampai nanti di SMA. Sehingga diharapkan saat menerima raport, Bapak Ibu juga NISN ini benar-benar dicek. Disandingkan dengan NISN yang ada pada ijazah atau NISN yang ada pada kartu pelajar yang pada saat SD diterima. Namun lebih valid yaitu NISN yang ada pada ijazah. Selanjutnya masuk ke halaman biodata. Disinilah data dari para siswa benar-benar harus sinkron dengan data atau harus sinkron dengan bukti yang ada pada Bapak Ibu orang tua wali siswa. Data yang nanti disandingkan adalah akte kelahiran, kemudian ijazah, dan kartu keluarga. Mulai dari nama peserta didik, di sini ini nanti Bapak Ibu cek apakah sesuai dengan akte kelahiran dan disandingkan dengan ijazah SD. Ini jangan sampai beda satu huruf atau beda spasi. Ini juga nanti pembetulannya tidak kemudian serta-merta bisa langsung diganti. Ini memerlukan bukti atau data pendukung dari akte kelahiran. Kemudian ada nomor induk siswa nasional. NISN di sini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya pada halaman depan. Jadi ini nanti disandingkan dengan ijazah SD. Ya, ini harus sesuai, harus sama persis. Ya. Tidak boleh beda satu angka pun. Kemudian tempat tanggal lahir. Ini disandingkan dengan akte kelahiran dan ijazah. Jangan sampai beda kabupatennya. Kemudian beda tanggal. Nah, ini pembetulannya atau revisi menggunakan akte kelahiran. Jenis kelamin juga dicek, kemudian agama anak kandung. Ya, ini di sini nanti dicek sesuai dengan kakak. Anak keberapa? Ini juga disesuaikan dengan kakak, dicek kakaknya Bapak Ibu. Kemudian alamat peserta didik. Ini sangat penting, ya, apalagi saat ini dengan adanya pendaftaran peserta didik dengan zonasi, maka alamat peserta didik ini benar-benar kami sangat jaga kevalitannya. Maka ini data dukungnya harus kakak asli, ya, kakak asli yang dikeluarkan oleh Disdukcapil dan sudah ditandatangani oleh kepala keluarga. Sekolah asal, ya, ini juga dicek. Nomor telepon rumah jika memiliki nomor HP yang tidak pernah diganti, ya. Jadi ini nomor telepon ini apa yang ada di raport itu adalah data yang tidak boleh berubah sampai kapanpun. Termasuk nomor telepon ini. Ini adalah nomor telepon yang merupakan kontak ke Bapak Ibu orang tua wali. Kami sangat sarankan bahwa ini adalah nomor HP yang tidak akan pernah diganti. Ya. Jadi jangan sampai pernah mengganti nomor HP atau nomor telepon ini karena akibatnya akan terjadi kesulitan dan yang bermasalah malah peserta didiknya. Kemudian ini diterima di kelas, ini nanti otomatis oleh sistem, pada tanggal oleh sistem. Jadi nanti ini adalah data dari kami. Kemudian nama orang tua. Nama ayah dan ibu ini adalah wajib diisikan. Meskipun nyuwun sewu misalnya almarhum, ya, ini harus disesuaikan sesuai dengan akte kelahiran. Apapun yang tertulis di akte kelahiran, ini adalah ditulis di sini, nama ayah dan nama ibu.
Jika nanti almarhum misalnya nanti memberi keterangan kepada wali kelas atau kepada sekolah untuk bisa ditambahi dengan keterangan almarhum. Tapi ini harus diisi sesuai dengan akte kelahiran, bukan kakak. Jadi yang kami gunakan database di sini adalah akte. Di situ nanti akan terlihat anak nama siapa ya dilahirkan dari ibu dan ayah siapa. Di sini akan keterangannya pada akte kelahiran. Alamat orang tua nanti otomatis akan sama dengan alamat peserta didik. Karena kalau tingkat SMP pastinya rumah itu adalah dianggap adalah sama. Kemudian nomor telepon rumah, jadi ini pasti akan sama dengan atasnya. Pekerjaan orang tua. Nah, ini juga dianggap penting juga penting, tidak juga tidak. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu ingin data ini valid apa tidak. Pekerjaan orang tua ini ya disesuaikan dengan yang sudah terbaru ya, pekerjaan saat ini. Pekerjaan saat ini apa? Nanti dituliskan di sini. Nanti data ya, informasi data harus valid sesuai keadaan saat ini. Kemudian nama wali siswa. Bapak Ibu, jadi wali siswa ini bukan ya, ini yang sering saya temui adalah nama wali siswa ini ditulis ayahnya ya. Jadi dianggap bahwa wali itu yang biayai ayahnya, bukan. Jadi wali siswa ini adalah orang tua pengganti, ya, orang tua yang menggantikan membiayai orang tua asli. Jadi wali siswa, ya, misalnya Bapak Ibu di rumah di Wonosobo, kemudian di sini bersama dengan wali. Wali itu mungkin dari saudara, ya, mungkin dari kerabat saudara. Dia di sini membiayai di sini, maka di situ namanya nama wali siswa. Jadi bukan ayah ya, nama wali siswa ini bukan ayah. Jadi kalau di sini hanya kos ya, itu sebetulnya bukan wali siswa. Ya, jadi wali siswa berarti dikosongi karena masih dibiayai oleh orang tua. Ini. Kemudian nomor telepon rumah, ini nomor telepon dari wali siswa. Pekerjaan wali siswa ini juga nanti harus sesuai. Itu pada halaman biodata. Setelah tadi biodata, maka kita masuk ke halaman yang berisi kompetensi sikap. Perlu Bapak Ibu orang tua wali ketahui bahwa di kompetensi sikap ini adalah hasil dari rangkuman penilaian guru. Ya, semua guru yang ada di kelas tersebut kemudian dikumpulkan dan menghasilkan nilai predikat sikap spiritual dan sikap sosial seperti ini. Jadi nanti deskripsinya akan menyesuaikan. Ini adalah penting bagi orang tua wali siswa agar mengetahui bagaimana sikap siswa di sekolah. Jadi bukan hanya nilai pengetahuan dan keterampilannya, juga nilai sikapnya juga diperhatikan. Jadi ini nanti akan membentuk. Jadi sikap spiritual dan sosial ini adalah membentuk sikap dari siswa selama ada di sekolah. Di halaman pertama sikap perlu Bapak Ibu cermati terutama ya dari hal spiritual ini sangat perlu kita cermati baik-baik dan juga sikap sosial. Dan ini adalah sekali lagi adalah rangkuman dari hasil penilaian Bapak Ibu guru. Selanjutnya pada halaman kompetensi pengetahuan. Nah, ini Bapak Ibu, nanti di sini adalah berisi nilai-nilai yang berhubungan dengan kompetensi pengetahuan. Secara garis besar ini adalah hasil dari ulangan harian, kemudian PAS, penilaian akhir semester, maupun penilaian kenaikan kelas, dan PTS. Bapak Ibu perlu memahami dengan arti angka-angka ini. KKM ini beberapa sekolah ada yang berbeda-beda setiap mata pelajarannya, ada juga yang sama. Nah, ini namanya KKM tunggal. Nah, ini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa jika siswa mencapai nilai KKM, berarti dianggap bahwa siswa telah sampai pada kompetensinya. Nah, jika putra-putri Bapak Ibu sama dengan KKM, nah ini yang perlu Bapak Ibu cermati dan Bapak Ibu sikapi. Ya, jadi ini adalah nilai KKM-nya. Kemudian inilah yang diterima atau inilah yang diperoleh oleh Pak peserta didik putra-putri Bapak Ibu semua.
Jadi ini adalah nilai. Jika rentangnya jauh dari KKM berarti cukup bagus. Ya. Jadi ini. Dan ini yang penting juga nilai di sini ini yang kemudian akan menjadi bekal para siswa untuk menempuh tingkat berikutnya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu perlu cermati sekali. Inilah yang kemudian membutuhkan dorongan dari orang tua wali siswa untuk mendorong agar belajar dari siswa bisa meningkat. Agar apa? Perolehan dari nilai ini jaraknya jauh dari KKM. Tinggi dan jauh jaraknya. Predikat, nah ini Bapak Ibu. Predikat setiap sekolah itu bisa berbeda-beda tergantung dari nilai KKM-nya. Bisa terjadi 89 itu nilainya predikatnya B. Di sekolah lain bisa terjadi 89 itu predikatnya A karena KKM-nya lebih rendah. Bisa terjadi 89 itu C. Bisa terjadi jika KKM-nya lebih dari 75. Jadi ini predikat ya. Ini adalah sesuai dengan perbandingan antara nilai yang diperoleh terhadap KKM-nya. Jadi bagaimana nilainya? Jika B berarti baik, C itu cukup, A amat baik. Ini sekali lagi tergantung dengan KKM dan setiap sekolah bisa berbeda. Maka lebih mudahnya Bapak Ibu nanti memahaminya adalah pada nilainya ini. Diperoleh nilai yang diperoleh oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Deskripsi ini adalah diperoleh berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh paling tinggi dan nilai-nilai yang diperoleh paling rendah. Jadi nanti di sini akan deskripsinya akan menunjukkan pada materi apakah putra-putri Bapak Ibu lemah dan pada materi apakah putra Bapak Ibu itu mendapatkan predikat baik. Nah, jadi ini nanti akan dideskripsikan secara detail ada di sini. Ya, ini juga Bapak Ibu perlu cermati. Lemah di mana ya, pada bagian apa ini ada di pada deskripsi. Selanjutnya adalah kompetensi keterampilan Bapak Ibu. Jadi keterampilan ini didapat dari hasil misalnya dari praktek ya, membuat produk karya dan nanti ada pada kompetensi keterampilan. Sama seperti kompetensi pengetahuan, jadi terdiri dari KKM, kemudian nilai yang diperoleh dan predikat. Sama, jadi sama dengan kompetensi pengetahuan, namun di sini adalah dari sisi keterampilan. Maka di sini nanti deskripsinya akan berbeda dengan deskripsi pada pengetahuan. Jadi bahasa deskripsinya di sini adalah bahasa-bahasa keterampilan. Bisa terjadi ya, nilai keterampilan itu lebih tinggi dari nilai pengetahuan. Bisa terjadi. Berarti putra-putri Bapak Ibu itu tinggi pada aspek keterampilannya. Bisa terjadi keterampilannya itu nilainya rendah. Berarti Bapak Ibu putra-putrinya tinggi pada aspek pengetahuannya. Tapi ada juga yang seimbang, ya, walaupun tidak mesti sama, seimbang, ya. Itu berarti putra-putri Bapak Ibu punya kemampuan yang hampir sama antara keterampilan dan pengetahuan. Ini halaman terakhir, Bapak Ibu, halaman terakhir dari raport hasil belajar peserta didik, yaitu pada bagian penilaian ekstrakurikuler dan ketidakhadiran. Ya, di sini nanti Bapak Ibu mencermati ekstrakurikuler apa saja yang sudah diikuti, dicek ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh putra-putri Bapak Ibu selama di sekolah. Misalnya ada yang sampai pulang sampai sore, kemudian mengikuti ekstra apa saja, di sini nanti akan ada keterangannya. Ya, maka Bapak Ibu perlu memastikannya dengan putra-putri Bapak Ibu, betul nggak ekstrakurikulernya yang diikuti. Kemudian adalah pada prestasi. Jadi pada prestasi ini berisi prestasi yang diperoleh putra-putri Bapak Ibu selama berada di SMP Negeri 4 Purworejo mendapat juara, bukan keikutsertaan. Jika ini masih kosong dan akan dilakukan penambahan, silakan untuk menghubungi wali kelas dan juga ke sekolah. Kemudian ketidakhadiran. Ini juga mungkin bagi beberapa Bapak Ibu tidak
memperhatikan ini. Tapi ini sangat penting jika meneruskan nanti di tingkat atas dan menemui sekolah-sekolah yang mempersoalkan ketidakhadiran ini. Maka dari itu memang kami sangat menekankan kepada Bapak Ibu benar-benar hadir ke sekolah, dan jika tidak bisa hadir untuk memberikan surat izin. Itu apa yang ada di dalam rapot penilaian hasil belajar peserta didik putra-putri Bapak Ibu yang akan diterimakan pada akhir semester sebagai bentuk laporan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi mohon untuk dicek baik-baik semua data yang ada di rapot, karena itulah yang menjadi cerminan kevalitan data putra-putri Bapak Ibu di SMP Negeri 4 Purworejo. Jika ada hal-hal yang belum jelas atau ada data-data yang belum tepat, belum benar, untuk segera dilakukan revisi, ya, menghubungi wali kelas agar wali kelas menghubungi ke pihak sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu wali siswa SMP Negeri 4 Purworejo tentang bagaimana menyikapi terhadap laporan hasil pembelajaran putra-putri Bapak Ibu selama 1 semester. Kami harapkan dukungan dan dorongan Bapak Ibu sekalian terhadap putra-putri Bapak Ibu sekalian dalam proses belajar di rumah, sehingga diperoleh penilaian hasil belajar peserta didik yang bisa terus meningkat dan terus diperbaiki, sehingga apa yang ingin dicita-citakan oleh putra-putri Bapak Ibu dapat berhasil sesuai dengan harapan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.